Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah memberi burung yang kecil dagingnya, bentuknya kecil, tapi bisa sampai ratusan juta, lebih harga daripada sapi. Kenapa? Karena ada perbedaan kemuliaan. Ya, burung mahal karena suaranya, dan manusia pun seperti itu. Beda antara satu sama lain dengan karena ketakwaan dan kemuliaan di sisi Allah dan iman yang benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kenapa kita bisa sampai terkadang bangga dengan amal, sedangkan kita apa yang kita banggakan dengan amal kita? Coba, apakah kita bisa masuk surga dengan amal kita? Apa yang kita banggakan dengan ilmu kita di hadapan Allah? Apa yang kita banggakan amal kita di hadapan Allah? Mau kita saja amal yang ada kayak tadi sih, puasa tetap puasa, umat Islam puasa, sholat tetap sholat. Tapi kan ada sholat yang khusyuk, ada sholat yang berusuh, ada sholat yang tepat waktu, ada sholat yang kotor, ada sholat yang akhir waktu. Masa amal-amal semua yang akan dibanggakan oleh Gusti Allah dan bisa berburu surga dan bisa oleh sahabat Nabi? Ya mungkin lah. Puasa ini bisa pikiran dunia. Ayo, puasa ini bisa harap-harap ngenteni buka. Ayo, apa maning? Zakat. Wow, zakat bisa pikir-pikir kok. Apa infak? Sedekah. Wow, sedekah bisa sedong nang bojone. Anake apa dibanggakan oleh Gusti Allah men aku sing mlebu surga? Karena sedekah, karena zakat, karena infak, karena amale, karena salat, karena puasa nih. Tapi kalau bisa bangga karena amale dhewe sama sekali nggak ada Gusti Allah. Kenapa? Nah ini bisa amale dhewe. Ya, isi berat anda bro. Judulnya dari sih sekedar melawan amal toh. Sholat isi sholat toh. Puasa isi puasa toh. Munggah gaji toh. Zakat isi zakat toh. Sedekah isi sedekah toh. Belum kafah ya. Kita belum sempurna, belum kafah. Dan apa yang bisa membanggakan kita di hadapan Allah agar kita mendapatkan ridha Allah sehingga bisa mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah sehingga kita bisa masuk surga bersama keluarga kita, orang yang kita cintai. Pilih tahu yang kita banggakan, pilih tahu Nabi Muhammad. Yang kita banggakan hanya Nabi Muhammad. Kita berharap bukan dari amal kita, bukan. Kita masuk surga bukan dari amal kita. Kita masuk surga bukan karena tirakat kita, sholat kita sampai 7 tahun, bukan itu. Zikir kita kepada Allah sampai 7 tahun, bukan itu. Gak bisa dibanggakan itu dari Allah. Zikir kita kan ada tujuan, benar. Amal kita kan ada tujuan. Tapi yang kita banggakan adalah apa yang bisa menyelamatkan kita dalam hanya syafaat Nabi, pertolongan Nabi. Berarti yang kita banggakan ialah hanya Nabi Muhammad. Yang kita banggakan hanya Nabi Muhammad. Karena apa? Belajar Nabi Muhammad janji. Saya cerita dulu. Nanti di yaumil qiyamah, ya. Jadi ini yang gini. Jangan sampai jenengan mengandalkan amal soleh jenengan. Jangan sampai panjenengan sedoyo mengandalkan puasane jenengan. Jangan sampai jenengan sedoyo mengandalkan sholat sunai jenengan, amalan sunai jenengan, sholat wajib jenengan. Jangan sampai jenengan mengandalkan sedekah, infak, zakat jenengan. Jangan sampai jenengan mengandalkan ilmu jenengan, walaupun jenengan sangat pandai menguasai kitab. Jangan sampai jenengan mengandalkan itu. Dan jangan sampai jenengan mengandalkan anak-anak jenengan. Untuk apa? Mendapat ridho Allah atau bisa masuk surga. Karena apa? Kita semua itu tidak bisa mengandalkan masuk surga dengan amal kita, dengan ilmu kita, dengan puasa kita, dengan sholat kita, dengan zakat infak kita, dengan sedekah kita, dengan anak kita. Gak bisa kita mengandalkan masuk surga lewat itu. Terus bagaimana dia? Yang paling utama kita mengandalkan masuk surga, menyelamatkan keluarga kita semua, itu kita lewat baginda Nabi.
Nabi. Lewat syafaatnya Nabi. Kenapa lewat syafaatnya Nabi? Ya jelas kita ceritakan. Baginda Nabi Muhammad SAW telah Yaumul Qiyamah ini, ketika manusia semua dihisab, ada Nabi Muhammad beserta Nabi Ibrahim alaihissalam itu akan berdiri di atas mimbarnya. Makanya jangan pernah mengandalkan sikirin jenengan, dirakatin jenengan, khalwatin jenengan, nang jero kamar, nang gua, nang tempat yang sepi, sampai sebulan seakan-akan jenengan wis benar-benar menyatu karo Gusti Allah, wis merasa tenang benar-benar ibadai. Oh jadi andena yang malam kuwi jenengan tetap ngandalkene Nabi Muhammad, ngandalkene sahabat Nabi. Karena apa? Tak ulangi lagi, nanti di yaumul qiyamah baginda Nabi Muhammad SAW beserta Nabi Ibrahim alaihissalam itu nanti akan berdiri di atas mimbarnya masing-masing. Jadi nanti baginda Nabi dan Nabi Ibrahim itu akan berdiri di atas mimbarnya masing-masing. Tahu mimbar ya? Seperti orang yang hendak khutbah atau seorang khatib yang hendak memberikan nasihat ilmu di dalam sidang Jumat, dia akan menaiki mimbar. Benar, pegang tongkat naik mimbar lebih tinggi daripada para jamaah. Sama, kita makhluk di bawah semua umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Muhammad. Nah ini pasti sidang umatnya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad naik mimbar yang berada di sebelah kiri dan Nabi Ibrahim naik mimbar di sebelah kanan. Makanya ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, bukankah engkau Nabi yang paling utama, yang paling baik, yang paling sempurna, dan engkau pemimpin para Rasul di antara Nabi-Nabi yang lainnya, engkau lah penutup Nabi akhir zaman, menjadi kekasih Allah yang sempurna. Kenapa mimbarmu ada di sebelah kiri, sedangkan sesuatu yang baik itu kan ada di sebelah kanan? Kenapa Nabi Ibrahim malah mimbarnya di sebelah kanan? Jawaban Nabi Muhammad SAW, ingin tahu jawabannya apa? Iya, wahai sahabatku, karena kenapa saya mimbarnya di sebelah kiri, saya berdiri di sebelah kiri agar saya bisa melihat umatku, karena di sebelah kiri itu tempatnya neraka dan sebelah kanan itu tempatnya surga. Jadi ketika saya berdiri di mimbar sebelah kiri, saya akan bisa melihat umatku. Jikalau ada umatku yang nanti dibawa malaikat hendak dimasukkan ke dalam neraka, kalau saya berdiri di atas mimbar sebelah kiri, maka saya akan melihat dan saya akan menghentikan dengan berkata, ya malaikat, jangan kau masukkan umatku ke dalam nerakanya Allah. Lantas malaikat menjawab, tidak ya Nabi, ya Rasulullah, saya hanya seorang malaikat yang mematuhi Allah, mematuhi Tuhanku. Maka Nabi di situ di mimbar sebelah kiri akan berlutut dan bersujud meminta ampun kepada Allah untuk umatnya yang hendak dimasukkan oleh malaikat ke dalam nerakanya Allah. Maka kita jangan pernah mengandalkan daripada amal kita. Terus ini dengan caranya dengan digawe ridho Nabi Muhammad, dengan jenengan Nabi Muhammad senang. Ya, Nabi Muhammad sampai rela loh berdiri di sebelah kiri neraka di mimbarnya. Padahal sesuatu yang kiri itu sesuatu yang tidak baik, dan yang baik itu sesuatu yang sebelah kanan. Tapi Nabi rela berdiri situ agar apa? Menku weruh malaikat-malaikat petunggu wong umat-umat Nabi Muhammad sing ahli maksiat, sing dosanya akeh, sing sombong, sing iri, sing hazard, sing ujub, sing ria, sing takabur, sing dendaman, sing jengkelan, sing ora kenalan, sing didasari jengkel, sing dablek, sing malas, sing ora taat, apa dilebokna mari neraka Gusti Allah. Nabi weruh, lantas Nabi ngomong malaikat, tapi karena malaikat dikomat Gusti Allah dilebokna mari neraka, malaikat yang anut baik. Orang mungkin malaikat anut Nabi, karena apa? Malaikat ciptaannya Allah, maka Nabi di situ akan sujud meminta ampun, ya Rabb, jangan kau masukkan umatku, hatta walaupun satu umat masuk neraka. Maka dari itu Allah akan mengabulkan doa Nabi, karena doa Nabi, permintaan Nabi tidak akan pernah ditolak. Nah, kita
mentingin oleh sahabat Nabi, pertolongan Nabi. Yo dewek puasanya bulan Ramadan ini sesuai dengan Nabi. Bila sesuai dengan Nabi, ya bikin senang ngomong. Ingat bulan Ramadan, ya. Jadi Habib Abdullah bin Abi Haddad mengatakan itu kan walinya Allah yang dia berpuasa sesuai dengan apa yang dilakukan bagi Nabi di bulan Ramadan. Habib Abdullah tidak banyak itu di siang hari, tidak banyak makan di malam hari, dan tidak memikirkan dunia di bulan Ramadan. Berarti Habib Abdullah bin Abi Haddad dia sedang mengamalkan puasanya Nabi di bulan Ramadan. Nah, agar kita kan tidak mengandalkan amal kita selama kita puasa dan lain sebagainya. Kita hanya mengandalkan Nabi, syafaat Nabi atas selamat dunia akhirat beserta keluarga kita dan orang kita cintai. Maka kita harus mengikuti jalannya Nabi. Dan jalannya Nabi itu ditiru oleh para ulama salafun saleh. Siapa ulama salafun saleh? Mereka yang melakukan segala sesuatunya yang sama persis seperti apa yang telah diucapkan atau dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Primer, ya payah. Bosok orang diri itu dunia. Awan-awan itu tunggu pakai turun. Bengi itu pakai mangan. Kuat dengan aneh gue ayo. Ya, kita itu sebenarnya lemah. Gak bisa kita mengandalkan zikir tohikot kita. Terasa kan apa bagaimana? Kayak yang melu tarekat Jaziliyah, tarekat Azhabiyah. Kayak yang hormati 15 tahun ya Allah. Yang hormati 15 tahun. Yang zikirin sedeping 300 juta ibu. Orang bisa mengandalkan ibu nanti di Allah. Karena kita hanya bisa mengandalkan syafaatnya Nabi. Karena apa? Janji Allah dari Nabi sih. Nabi dikasih syafaatul utsman. Ya, Nabi itu pemilik syafaat yang pertama. Si bisa nolongin kabeh itu tuh Allah, tuh aku. Tapi apa Nabi wi Allah wis mewe amanat mari kanjeng Nabi. Paham? Mari kanjeng Nabi ora pengen makin anjing neraka hatta walaupun satu orang. Jadi seperti itu. Mengajarkan aku puasa-puasa ala Nabi bagaimana ya? Di antaranya seperti itu tadi yang saya katakan, yang seperti Habib Abdullah bin Abi Haddad sampaikan. Terus kebiasaan Nabi itu memberi makan berbuka puasa, takjil atau mempersiapkan makanan untuk orang yang hendak sahur. Makanya dikatakan barang siapa yang memberi ya buka orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan, maka amalnya itu sebagai ampunan atas dosanya, membebaskannya dari api neraka, dan ia mendapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa di bulan Ramadan tanpa mengurangi pahala orang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan. Maksudnya gimana? Nabi itu kebiasaannya memberikan takjil, Pak. Di bulan puasa Nabi selalu memberikan takjil, walaupun itu hanya satu butir karena kepada orang lain atau kepada keluarganya atau kepada anak kecil. Memberikan tujuannya apa? Agar nanti amal nanti yang kita berikan kepada orang lain dengan satu korma, agar dia berbuka dengan pemberian kita. Itu amalnya bisa menghapuskan dari dosa, dan amal itu bisa menjauhkan dia dari api nerakanya Allah. Dan ketika ada orang yang memberikan takjil dan menyiapkan makanan untuk sahur, maka ia akan mendapatkan pahala orang yang menyiapkan makanan untuk sahur, orang yang berbuka puasa dan orang yang tidak sahur. Wong mau oleh pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa di bulan Ramadan, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kebiasaan para salafun saleh sing puasane persis telah mengikuti apa sih dilakokna diucapna Kanjeng Nabi. Karena apa? Nyom sampean ora bisa ngamdana amale
dewek, orang bisa ngadana puasanya dewek, orang bisa ngadana sedekah, infak, haji, umroh dewek, orang bisa ngadana ilmunya dewek, mau bangga, mau syafaat, akhirat, mau pertolongan Allah akhirat, orang bisa. Maka harus ikuti Nabi sesuai sebaik mungkin. Di antaranya menyiapkan takjil, berbuka, puasa, ataupun menyiapkan makanan untuk sahur orang yang berpuasa. Terus salafun soleh juga setiap malam bulan Ramadan habis nahri pasti mandi sunnah Ramadan. Tidak hanya di awal pertama bulan Ramadan, tapi setiap malam bulan Ramadan. Para ulama-ulama dari kalangan habaib keturunan Nabi, dzurriyyatun Nabi itu sudah pada maghrib habis buka langsung niat mandi sunnah malam bulan Ramadan sampai 30 hari full. Tujuannya apa? Mikir mereka bisa adalah amal dewek. Caranya gimana? Yo dengan Nabi guru aku ridho. Ning wis itu jelas dewek oleh syafaat. Lah syafaat maulah bisa nyampaikan dewek mari surga Allah bersama keluarga, bersama orang yang kita cintai. Itu loh, makanya Nabi itu rahmatan lil alamin. Dewek aja langsung mari Allah zikir dari Allah, dari mari Allah, mari tempat sepi, mari kuburan, mari gunung, mari ini. Kon sapa? Mengenal Nabi, ikuti Nabi disi, kalau juga Nabi itu jalan apa itu mari kamu. Loh. Lepas bulan Ramadan kali ini posisi di bulan Ramadan, kowe ikuti Nabi, cara berpuasa Nabi seperti apa? Biar kowe dapat dari Nabi, bangun pandangannya Nabi. Lah cara Nabi berpuasa ya kayak tadi, biasa menyiapkan takjil, biasa menyiapkan makanan untuk sahur, dan biasa habis maghrib mandi sunnah malam bulan Ramadan sampai 30 hari full dengan doa nawaitu ada khusli masluni fi hadhihi lailah Ramadan lillahi ta'ala. Kalau nggak bisa ya Allah aku niat mandi malam bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Ya Allah aku niat mandi sunnah malam bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Kalau mau punya syarat kan nanti itu sudah bisa gitu. Nawaitu ada khusli masluni ya fi hadhihi di malam Lailati Ramadan, di malam Ramadan. Aku niat mandi sunnah ya di malam Ramadan karena Allah Ta'ala. Itu dilakukan agar kita semakin dekat dengan Nabi, agar Nabi ridho sama kita. Terus apa lagi amalan-amalan dilakukan Nabi ketika bulan puasa? Nabi sebelum berbuka maka Nabi akan membaca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika min syarrika ada. Ingat-ingat ini tambahan dari ulama-ulama yang lain, tapi para habaib ahlus sunnah wal jamaah jika ia mengikuti dari para thariqah salafus saleh tidak ada itu tambahan syarrika. Paham? Allahumma as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Kita syarrika boleh, tapi saya akan sesuai dengan para pendahulu saya nggak mau nambah. Iya dong. Nah saya sapa mau mengikuti para pendahulu Nabi langsung nambahin kalimat atau lafaz syahadatika benar. Hanya Allah asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar 3 kali. Ya, paham? Terus Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Baru terakhir ya Karim. Mau ya? Terus ketika berbuka puasa ini sudah ya. Tadi bahasa tadi ya. Terus selesai kamu buka puasa kita baca ya adib anta ilahi la ilaha khairuka ighfir dzambal adib fa innahu la yaghfiru dzambal adib illa al-adib. Ya, itu dibaca 3 kali. Ya adib anta ilahi la ilaha illa la ilaha khairuka ighfir dzambal adib fa innahu la yaghfiru dzambal adib illa al-adib. Dibaca 3 kali. Setelah itu baca
Ya Rabbi wafiqna ala ma yurdika warzuqna taqwa li'an la naqsika. Ya, satu kali hafal sudah di-share itu bisa dibaca. Kalau usah gengsi. Ya, bisa dibaca ismu baca dulu. Ya Adim, ya Adim, anta ilahi ya Adim. La ilaha ghairuka ikfir dan bal adim, ikfir dan bal adim, fa innahu la yaghfir dan bal adim ilal adim. Terus wis mangan ya kampung. Ya, wis makan lagi seforma atau minum baju gitu mangan. Terus makan tadi. Maka kita baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dahaba ma'u wa taradil uruqu wa sabara ajr insyaallah. Alhamdulillahi a'anani fasumtu wa razaqtani fa aftartu. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika lati wasi'at kulla syai'in an taghfirli. Itu dibaca. Dan orang yang membaca itu maka dosanya akan dihapus dan seperti baru dikeluarkan dari rahim seorang ibu, seperti bayi yang baru keluar dari rahim seorang ibu suci. Ya, jadi seperti itu. Tinggal itu ya, itu yang diamalkan baginda Nabi di bulan Ramadan agar kita bisa masuk surga, mendapatkan ridho Allah, bisa menarik keluarga kita yang kita cintai masuk ke dalam surganya Allah abadan, masuk ke dalam surganya Allah bersama orang-orang yang kita cintai, sahabat kita, keluarga kita, bapak ibu kita, sahabat kita, cicit kita, buyut kita, yang dewek menjalankan ibadah sesuai semirip seperti mungkin karo Kanjeng Nabi. Karena ini keadaannya bulan Ramadan, tadi puasa kayak aja puasa toh, tapi primen carane semirip seapik seperti puasanya Kanjeng Nabi. Kenapa? Ya dengan cara belajar mengikuti ajarannya sama sore atau duriat Nabi, keturunan baginda Nabi yang paling baik dan paling dekat ilmunya dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti itu ya. Insya Allah manfaat barokah kita ketemu esok hari dan puasa kita semakin baik ya. Jangan lupa berdoa di bulan Ramadan, berbanyak Al-Quran, baca Al-Quran, berbanyak sedekah dan berbanyak amalan-amalan baik yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silillah ya Ramadan, silillah ya Ramadan, silillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Silillah ya Ramadan, silillah ya Ramadan, silillah ya Ramadan, bil qabul
والبطول الحزم سيدات النسوان سر الله يا رمضان سر الله يا رمضان سر الله يا رمضان بالقبول والغفران بخديجة أمي والبطول الختم ذات النسوان هذا زهراء سر الله يا رمضان سر الله يا رمضان سر الله يا رمضان بالقبول والغفران بخديجة أمي سيدات النسوان والبذل الحزم في العبادة شهرا سر الله يا رمضان سر الله يا رمضان سر الله يا رمضان بالقبول والغفران بالنبي الأمي وخديجة أمي والبطول الختم سيدات النسوان سر الله يا رمضان سر الله يا رمضان رمضان بالقبول والغفران. Fungsinya itu untuk bikin pusing biar pintar berpikir mana yang benar mana yang salah. Baru ketemu itu yang benar kan. Pindah di Umi di Khadijah Umi. Karena itu benar tuh khasnya sehingga di Islam. Tapi saya sengaja tak bikin salah. Iya itu bisa benarkan loh. Tapi mana yang salah? Berarti kan ya nanti dia harus kan ada ilmu ya. Bin Nabil Ummi wa Khadijah Ummi wal Badulil Hazmi Sayyidatin Niswan Sallallahu ya Ramadan Sallallahu ya Ramadan Sallallahu ya Ramadan بالقبول والغفران والصلاة دائم على النبي الحسين Adamanhu qaim. Adamanhu qaim bil ibadah syahran. أدام